Salam profit untuk semua trader base. Di pergerakan market hari kemarin sangat banyak sekali market-market yang bergerak dengan sangat menarik untuk kita ulas. Oke, langsung saja yang pertama dari langit biru. Pagi-pagi dapat setup buy CB1H1 base H4 di New Zealand USD full margin dong. TP di 161. Mau berangkat kerja jadi males, udah profit 1 bulan gaji. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika ini maksud abang setup buy, artinya abang menggunakan base buy. Di sini ada dua base terdekat yang satu level. Kita akan tandai base buy yang terakhir. Ini adalah base buy yang terakhir untuk hari kemarin. Jika kita tukar time frame ke time frame 1 karena setupnya terbentuk pagi hari, artinya yang ini. Di sini sudah terbentuk setup buy CB1 break, ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, di saat ini harga sudah naik sampai ke level Fibo 423. Kalau abang entry di full margin dan hanya ambil take profit di level Fibo 161, secara rasio juga sudah cukup banyak. Di sini betul sekali terdapat setup full margin karena ada base di dalam setup. Saat setup CB1 break terbentuk di market, harga membuat koreksi di level Fibo 50 yang bertepatan dengan base. Ini adalah base-nya. Ciri setup full margin itu sangat mudah, yaitu ada base di dalam setup dan biasanya itu selevel dengan level Fibo 50. Base ini merupakan point entry saat harga terbentuk dan kembali ke base. Ini merupakan point entry kita untuk full margin. Lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Tapi sini abang hanya ambil take profit di level Fibo 161. Walaupun abang ambil take profit di level Fibo 161, jika menggunakan lot cukup besar dengan risiko yang sangat kecil di level 0, abang sudah profit banyak karena secara rasio juga sudah sangat profit. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain karena setupnya sangat cantik. Harga naik sampai ke level Fibo 423 hampir tanpa drama. Berikutnya dari Indah, pertamax bang, Euro USD dapat setup buy CB1 H1 base buy H4, ambil TP di 161. Masih sulit buat nahan sampai 261. Minta tipsnya bang, bagaimana bisa nahan sampai ke level Fibo 261. Jika ingin hold posisi dengan nyaman, kita gunakan risiko yang sekiranya jika kita loss itu tidak terpengaruh terhadap emosi kita. Makanya saya selalu sarankan untuk awal menggunakan 1% dari modal. Kita akan analisa pair Euro USD di time frame 4. Jika ini maksud mbak base buy, artinya base-nya yang ini. Ini adalah base-nya. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, betul sekali di sini sudah terbentuk setup buy CB1 break. Ini bukan dominan karena teman-teman banyak yang komentar kalau Euro USD itu terdapat setup dominan. Di sini dua candle sudah break, jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai setup dominan karena dominan candle minimal break itu 3 candle, tapi di sini sudah break di candle yang kedua. Jadi kita akan menggunakan konsep CB1. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sampai ke level Fibo 261. Jika kita perhatikan di sini di level Fibo 261 ini ada setup juga dan cukup menarik karena di time frame 4 juga terbentuk base. Ini adalah base sell. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, di sini juga terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah bergerak sampai ke level Fibo 161. Masih berpotensi harga mungkin sampai ke level Fibo 261 selama tidak ada base dan tidak ada setup pembalikan. Kita bisa lihat di sini bahwa market selalu merespon base yang terbentuk di time frame 4 jika di time frame 1 tersebut membuat setup CB1 atau dominant break. Thank you Mbak sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dengan menggunakan time frame base dan menggunakan konfirmasi entry, untuk membaca market itu jauh lebih mudah karena kita hanya menunggu harga datang ke base dan membuat setup CB1 atau dominant break. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Enjang Sugiarto. Makasih ilmunya Bang Audi CPY
9 Februari pagi ada best buy di H4 dan ada CB1 di H1. Mantep banget bang, bisa TP di 261. Sehat dan sukses selalu bang Boim. Kita akan analisa market AUD JPY di time frame H4. Abang menggunakan best buy, artinya best sebelumnya. Ini adalah best yang terbentuk karena gap dan sudah diulas di video sebelumnya. Apakah base ini bisa digunakan? Base ini bisa digunakan selama base ini belum di break. Di sini terlihat ada shadow yang break. Selama hanya shadow yang break itu masih bisa digunakan. Kecuali jika body candle di time frame 4 ini break base ini, artinya tidak bisa digunakan. Tapi selama hanya shadow ini masih bisa digunakan. Dan pada hari kemarin harga balik arah kembali ke base ini. Jika kita lihat di time frame H1, di sini betul sekali market membuat setup buy CB1 break dan merupakan setup full margin juga, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga sudah naik sampai ke level Fibo 423 dan setup ini sangat cantik karena kenaikannya tidak ada drama. Jika kita lihat di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Saya rasa semua trader base itu sudah memahami jika ada base di dalam setup merupakan setup full margin. Di sini bisa terlihat saat setup buy CB1 break terbentuk, harga koreksi ke base yang merupakan point entry setup full margin dan bertepatan dengan level Fibo 50. Jika kita entry di sini dengan lot yang lebih besar atau risiko yang lebih besar, itu risikonya sangat kecil karena level Fibo 0 itu sangat dekat, hanya beberapa pips. Dan take profit di level Fibo 161 pun sudah sangat banyak, apalagi jika kita mampu hold sampai ke level Fibo 261 dan 423. Setupnya sudah sangat banyak. Ini merupakan setup full margin dan semua trader base saya yakin sudah paham mengenai setup full margin ini. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain karena setupnya sangat cantik. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari list knowledge Bank NJ atau New Zealand Jepang. Tadi pagi saya lihat H4 tidak ada base tapi bisa entry buy di H1. Ada CB1 TP161 sekalinya sampai level 261. Mohon koreksinya bang dan thanks ilmunya, berkah selalu. Kita akan analisa pair New Zealand Jepang yang di time frame H1 karena abang bilang tidak ada base di time frame 4. Jika kita lihat di sini memang tidak ada base. Ini adalah pergerakan harga terakhir penurunan kemarin. Dan di sini tidak ada base. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, di sini tidak terdapat setup karena jika kita menggunakan konsep dominan, di sini dua candle sudah break, artinya di sini tidak ada setup dan harga juga tidak membuat new low. Artinya kenaikan harga pada hari kemarin itu tidak membuat setup jika kita menggunakan konsep di time frame H1. Tapi jika kita menggunakan konsep base-nya di time frame H1, ini berbeda konsep, yaitu entry di time frame yang sama dengan base. Di sini kita lihat terdapat base. Ini adalah base-nya. Base di time frame H1 dan setup di time frame H1. Jika kita lihat di sini juga sudah terbentuk setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah bergerak sampai ke level Fibo 261. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Pada hari kemarin terdapat banyak setup yang terbentuk di base dan setupnya sangat-sangat menarik untuk diulas. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Dudung Duma. AUD USD udah di base 4, H1 CB1 sangat jauh. Saya lihat pakai BBMA ternyata CSAK buy dan dapat candle yang CB1 break selevel dengan CSAK buy. Mohon diulas apakah bisa kita gunakan BBMA sebagai konfirmasi entry bang. Untuk konfirmasi entry, abang bisa gunakan teknik apapun karena poin dari teknik yang saya gunakan adalah disiplin dan konsisten menggunakan teknik. Jadi abang bisa mulai dengan teknik yang paling abang kuasai. Oke, kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Jika dimaksud abang base buy hari kemarin, artinya base-nya yang ini adalah base-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Betul sekali di sini terdapat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya.
Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Di sini bukan terbentuk setup buy dominan break, karena jika kita ingin menggunakan konsep dominan, yang kita lihat adalah body terakhir dalam tren tersebut. Kita akan tandai body terakhirnya. Candle bear ini merupakan body candle bear terakhirnya. Artinya candle bear yang ini bukan candle dominan, karena body candle itu tidak lebih rendah atau tidak membuat new low, atau setidaknya tidak selevel dengan body bear sebelumnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan konsep dominan break, maka yang kita gunakan adalah konsep CB1 break. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini juga harga bergerak sudah sampai ke level Fibo 261, dan jika yang abang tanyakan adalah konfirmasinya menggunakan teknik BBMA, kita akan menggunakan Bollinger Band-nya sebagai indikatornya. Jika kita lihat di sini, ini adalah CB1 dan ini adalah CSAK, karena kita lihat di sini sudah break candle bull ini yang merupakan sinyal CSAK dalam teknik BBMA, dan kita lihat di sini juga selevel dengan teknik yang kita gunakan, yaitu CB1 break. Artinya teknik apapun yang kita gunakan sebenarnya memberikan sinyal yang sama untuk entry. Karena itu kita tidak perlu menggunakan banyak teknik. Yang kita perlukan hanyalah fokus terhadap satu teknik dan gunakan secara disiplin dan konsisten, maka hasilnya akan sangat baik. Thank you bang sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian videonya. Jika ada pertanyaan yang terlewat saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya juga mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.